Kita mulai market update kita ya. Ini mungkin tidak akan saya rincikan sampai jauh-jauh karena kalau saya lihat tuh ya, ingatan kita cuma pendek-pendek saja. Jadi kita lihat dulu minggu depan lah ya. Kita mulai dari market globalnya. Jadi ini adalah patokan untuk market directionnya kita ya. Dari Dow Jones kita lihat udah ya, ini udah seperti yang kita perkirakan lah ya. Jadi dia udah mulai oke, ini udah tinggal nanti paling sampai ke resisten ini ya 32.500. Kemudian nah kita tinggal lihat nanti di area situ seperti apa. Apalagi di atas ini ya 3.250 ini di atasnya kan ada di sini ya di sekitar ini ada EMA 200, kemudian di situ masih ada resisten lainnya itu sekitar 33.250. Nah, kita mau lihat nanti ya bagaimana dia sampai ke daerah sini nih. Ya ini minimal, artinya minimal ya. Di minggu depannya itu kita mungkin bisa cukup tenang lah untuk kita melakukan trading. Jadi udah mulai stabil gitu ya kalau kita bilang ya. Keliarannya udah mulai berkurang. Nah, kalau kita mau trading di daerah situ kan lebih enak ya. Makanya kenapa di hari Kamis kemarin kita udah mulai ya masuk ke adalah yang big cap itu sudah mulai kita lihat, mulai kita lirik kan. Kalau teman-teman minggu ini sudah koleksi barang ya, berarti teman-teman tinggal perhatikan trading plan-nya. Jadi minggu depan itu harapan kita adalah itu panennya. Ya, panen minggu depan aja dulu ya. Dari Senin sampai Jumat dulu kita lihat nanti minggu depannya lagi seperti apa. Ya, kita lihat lagi kan, ada market update lagi kan di hari Sabtu kan. Nah, baru kita update lagi di situ. Jadi saya nggak pengen terlalu panjang-panjang lah. Kayak kemarin kita bilang rotasi sektoral segala macam. Kelihatannya nggak banyak ikut soalnya. Ini kenapa si indeks ini bisa begitu yakin ya ada sebuah pergerakan ke atas ya. Kita bahas satu-satu dulu ya. Pertama adalah soal data ekonomi. Jadi data ekonomi setelah keputusan The Fed, kita lihat dari yang Amerika dulu ya, dari yang Amerika, dari US. Kalau kita lihat dampak untuk yang data-data ekonomi itu hampir boleh sudah tidak ada lagi yang signifikan yang bisa mempengaruhi pergerakan indeks. Paling cuman pidato ini nih. Ya, pidato ini ketua The Fed. Ini nanti kalau pidatonya nggak pas, nah itu mungkin akan kepleset lagi. Tapi harusnya sih ya dari itu ya bocoran-bocoran yang dia kasih selama ini kalau nanti bulan Juli ini juga tetap masih akan ada kenaikan suku bunga yang agresif dan lain sebagainya kan. Ya jadi harusnya di minggu ini, minggu depan ya berarti Senin sampai Jumat itu data ekonominya itu tidak banyak lagi yang mempengaruhi pergerakan indeks. Jadi kalau yang penting nggak ada kejutan udah selesai gitu ya. Kita akan melihat minggu depan itu pasarnya akan relatif lebih tenang. Nah, kita lihat dulu ya, misalnya kayak di kawasan Eropa. Kawasan Eropa juga sama ya, hampir boleh bilang tidak ada ya. Tidak ada, paling cuman ini doang ya, Presiden Bank Sentral Eropanya itu ya paling mengikuti lah ya apa yang dilakukan The Fed karena inflasinya juga cukup tinggi kan di Eropa 8,8% lebih. Ya terus habis itu yang Inggris karena Inggris kan sudah tidak masuk ke dalam Eropa lagi kan. Nah, kalau kita lihat dari Inggris itu juga sama tidak ada apa-apanya kan. Oh, bulannya paling di sekitar 19 sampai 20 lah ya. Yang di atas juga nggak ada apa-apanya. Ya ini data ekonomi. Nah, kalau kita balik ke Indonesia itu juga sama. Yang Tiongkok punya, yang China punya teman-teman lihat sendiri lah ya, sama yang India ini kan negara-negara tujuan ekspor kita kan. Nah, kalau yang untuk Indonesia juga sama, kita juga melihat bahwa data ekonomi yang ada itu juga tidak banyak lagi mempengaruhi pergerakan kita. Setelah adanya itu keputusan suku bunga yang kemarin ditahan sama Bank Indonesia. Nanti kita lihat juga ya kenapa dia berani tahan ya. Nah, paling nanti akan nongol lagi nanti di 1 Juli ya, gonjang-ganjingnya ya. Pergerakan tingkat inflasinya ini memang diperkirakan memang udah pasti akan naik ya karena Juli juga akan banyak sekali yang naik tuh. Juli tarif listrik naik ya. Tapi walaupun itu 3.000 volt ke atas mungkin efeknya nggak tahu gede-gede banget. Kemudian nanti bulan Agustus sudah akan ada pembatasan untuk Pertalite ya. Makanya kita nggak ngomongin tahu jauh dulu. Ya, nah, kalau lihat dari sini, ini data ekonominya juga cukup inilah, nggak terlalu dampak-dampak banget kan. Kalau kita lihat yang sampai bintang 3 itu kan nggak ada lagi tuh. Jadi udah cukup aman secara data ekonomi. Jadi data ekonomi udah tidak ada pengaruhnya. Nah, habis itu kita lihat kenapa Bank Indonesia berani ya untuk mempertahankan yang namanya suku bunga. Teman-teman lihat yang di sini nih, tingkat inflasinya. Ini memang tingkat inflasi udah pasti akan mulai meninggi ya. Kita ambil yang tahunan aja deh.
memang udah pasti akan mulai meninggi. Karena apa? Ya satu, harga komoditas. Nanti kita bahas harga komoditas. Itu kan berarti bahan baku untuk industri kan, sehingga membuat harga-harga barang jadi melonjak naik. Kemudian ada namanya harga minyak ya. Harga minyak kebetulan kalau di Indonesia itu kan disubsidi. Jadi ya cukup aman. Walaupun memang Pertamax naik ya, Pertamax naik. Nah, kita tinggal lihat nanti di bulan Agustus di mana Pertalite akan dibatasi. Bagaimana cara membatasinya? Ya efeknya pasti akan ada kalau itu. Karena pembatasan untuk yang mereka yang berhak saja untuk bisa ngisi Pertamax kan itu udah pasti jauh lebih sedikit dibandingkan yang tidak berhak. Benar nggak? Ya, yang berhak itu pasti jauh lebih sedikit dibandingkan yang tidak berhak. Nah, yang tidak berhak ini yang akan jadi masalah buat mereka. Terutama ya kalau misalnya kenaikan Pertalite itu biasanya akan kena efeknya itu di ini loh, yang golongan yang agak-agak tanggung itu loh, dari yang mereka bukan di bawah, yang menengah juga bukan. Ini yang apa, middle income trap itu ya. Jadi dia dari bawah tuh menanjak ke tengah nih. Menanjak ke tengah. Nah, biasanya ini orang-orang yang gengsinya akhirnya naik. Gengsinya naik. Jadi udah tadinya mungkin agak susah gitu ya, terus habis itu naik. Nah, ini biasanya permainan gengsinya itu banyak banget di situ. Nah, sedangkan yang mereka yang middle ke atas ya itu udah lewat nih permainan gengsi-gengsi begini. Nah, itu biasanya akan kena. Golongan di sini yang tengah-tengah ini itu biasanya cukup banyak. Jadi kalau misalnya Pertalite udah mulai akan dibatasi, nah, teman-teman lihat lah, lonjakan inflasi itu pasti akan ada lah. Ada lah sedikit lah. Ya, target Bank Indonesia Indonesia kan sekitar 4 sampai 5% kan, ini udah tinggal dikit lagi. Nah, terus habis itu kedua, Bank Indonesia cukup berani untuk menahan yang namanya suku bunga karena cadangan kita loh. Karena cadangan devisa kita lumayan besar. Ya, walaupun dia udah terus turun tapi ini masih gede banget. Di cadangan devisa yang ada pada bulan April itu masih ada di kisaran 135 miliar US dollar. Jadi masih gede banget. Padahal kan kalau dilihat normalnya atau standarnya itu paling cuma 6 bulan. Untuk 6 bulan import itu udah cukup ya, dianggap cadangan devisanya udah cukup ya. Nah, sedangkan ini cukup besar nih, teman-teman bisa cek lah, ini cukup untuk berapa bulan import. Ini cukup gede, jadi makanya cukup pede mereka. Terus habis itu dilihat dari ekspor import kita itu juga cukup gede. Nah, ini neraca perdagangan kita. Ini kemarin sampai all time high kan untuk indeks neraca perdagangannya kan. Memang ini untuk capai lagi agak-agak susah. Kenapa? Karena harga komoditasnya udah mulai landai. Kemarin yang di bulan Mei itu kita udah melarang CPO. Sampai sekarang ternyata CPO itu masih kebijakannya masih agak-agak ini ya, agak-agak nggak jelas nih. Ekspor boleh, nggak ekspor boleh. Ya, dan ini juga udah sempat kita bahas kan, yang Pak John ya sempat discuss dengan salah satu grup CPO gede juga ya. Itu kan mendatangkan sanksi malah kan, akhirnya membuat si perusahaan-perusahaan itu mendapatkan sanksi karena kuota atau target ekspornya itu nggak capai. Nah, akhirnya membuat mereka ya ogah-ogahan juga sebelum kebijakan ini benar-benar di-clearkan nih. Ya, karena sayang banget sih sebenarnya kan itu devisa yang cukup besar banget kan. Nah, kedua ya, ini soal CPO ya. Kedua adalah toppingnya komoditas. Komoditas kita harga-harganya sudah mulai topping. Ini kan yang ini ya, pergerakan yang kita dapat tuh ya, surplus dari neraca perdagangan sampai bisa topping ya, sampai begitu tingginya itu kan karena adalah booming komoditas kan. Nah, kalau udah ngomongin soal booming komoditas, kita lihat ya, harga komoditas itu kan tidak akan selamanya di atas tuh. Kenapa? Kalau harga komoditasnya di atas atau dia terus naik ya, sampai satu batas tertentu di mana orang itu sudah nggak berani. Orang itu sudah mungkin kalau dihitung dengan biaya ongkos produksi segala macam udah nggak bisa buy lagi. Nah, kalau dia udah nggak bisa buy, akan ada penurunan harga menuju kepada titik keseimbangan yang barunya. Kenapa? Kalau harga komoditas terlalu tinggi, kan bahan baku untuk produksi barang-barang kan akan meningkat juga kan. Nah, kalau bahan bakunya meningkat, otomatis akan membuat harga barangnya naik. Karena perusahaan-perusahaan yang ada yang memproduksi barang itu bukan perusahaan yang bergerak di kegiatan sosial yang nggak perlu untung. Kalau harga bahan baku naik ya udah dia naikin juga yang namanya harga barang. Nah, harga barang inilah yang memicu yang namanya inflasi. Jadi kalau dia udah mulai topping, orang-orang mulai kayaknya kantong gue udahlah yang kayak gini-gini udah gue nanti aja lah. Sekarang gue mulai lihat ke kebutuhan pokok aja dulu. Yang penting di sini dulu.
otomatis demand-nya akan mulai turun kan, barang-barang yang di atas tuh. Kalau demand-nya udah mulai turun, ya supply-nya tetap sama, supply-nya tetap banyak, harga komoditas akan turun. Nah, itu yang membuat si indeks ya cukup pede, pasar cukup pede, market direction cukup pede. Kalau inflasinya harusnya akan mulai terkendali. Karena apa? Booming komoditas ini udah mulai peak. Jadi ini kita ada di peak-peaknya komoditas. Mau naik lagi bisa nggak? Ya tunggu kejutan aja. Mau kejutan apa lagi? Konflik Rusia-Ukraina sudah. Ini bentar lagi Presiden Jokowi akan bawa ke sana. Kalau sampai itu damai, ya wis dong, kelar dong. Nah, belum lagi kalau kita lihat ya dari harga pangan sendiri, harga pangan dari gandum, soybean, ini gandum, ini udah turun, soybean udah turun, gandum udah turun, kemudian palm oil udah turun ya. Terus habis itu ada satu lagi adalah jagung. Mana jagung? Ini jagung juga udah mulai turun. Hampir boleh dibilang untuk yang komoditas pangan yang tadinya meroket, ini kan dia meroket nih 45% kalau masih year on year ya. Tadinya itu hampir 100% lebih pada saat awal konflik. Tapi ini udah mulai turun, ini udah tinggal 45% ya. Di 1 bulan ini saja sudah turun 19%. Gandum dalam minggu ini itu sudah turun hampir 11%. Ya, mungkin karena itu juga kenapa consumer goods ya, perusahaan-perusahaan consumer ya kayak Indomie segala macam kan, itu udah mulai ada kenaikan di situ. Orang mulai price in kan di sana kan. Ya dan terus seterusnya itu udah mulai ada toppingnya. Udah mulai ada toppingnya. Jadi harusnya sih ya mungkin market udah ketemu solusinya. Ya kalau ya oke lah Ukraina tidak bisa mengimpor barang, ya udah tidak bisa mengekspor barang, gandumnya dan lain sebagainya, ya ada tempat lain. Ya atau ya ternyata bagian-bagian Ukraina yang di ujung ya dekat-dekat Polandia, dekat Belarusia kalau tidak salah ya, itu tidak kena dampak perang. Nah, itu masih bisa, mereka masih bisa ekspor ternyata dari daerah sana. Ya mungkin saja itu gandum-gandum juga keluar dari sana. Ya kan bisa jadi ya, tapi kita nggak tahu prosesnya. Tapi yang pasti adalah secara data kita melihat harga-harga pangan itu udah mulai turun. Harga pangan udah mulai turun, kemudian harga komoditas pun sudah mulai beranjak turun. Kita lihat harga komoditas untuk industri ya. Nah, ini industri punya. Di situ ada namanya tins. Tins itu berarti timah ya. Ini udah mulai turun. Nah, nanti lihat teman-teman efeknya. Karena Indonesia kan di 2022 ini sudah mulai melarang ekspor biji timah. Yang masih ore-nya itu kayak kemarin nikel ya. Sekarang lu harus memproduksinya dulu menjadi apa itu namanya kayak batangan gitu ya. Jadi udah kayak setengah jadi baru bisa diekspor ya. Jadi nanti mungkin apakah akan naik atau enggak. Tapi yang pasti adalah timah udah mulai turun. Secara bulanan dia udah mulai turun sampai 20%. Ini udah minggu ini saja udah 15%. Jadi kayak tins ya, saham tins, emiten tins. Jadi kalau dia turun ya pukulannya di dua hal. Ya pertama ada di memang harga timahnya turun, kemudian pelarangan ekspornya. Larang ekspor kan kita nggak tahu ya tins itu untuk smelter segala macam hilirisasinya udah cukup mumpuni apa belum ya. Kalau enggak ya berarti kan dia akan turun terus. Terus habis itu nikel memang kelihatannya udah mulai cukup stabil ya. Kalau teman-teman lihat di teknikalnya si nikel sendiri kan kemarin gara-gara itu ya yang futuresnya yang saya lihat ya. Kemarin gara-gara yang singsang itu yang dia sempat short si nikel kan sempat naik begitu tingginya kan. Nah, ini harusnya udah mulai cukup stabil ya. Ya, mulai cukup stabil di sekitar berapa ini? 2100 aja sudah tembus. Kita tinggal menunggu aja apakah dia akan tembus. Ini kan sini ada EMA 200 di sekitar 1990 ya. Kalau itu tembus juga berarti dia mungkin akan turun ya. Tapi posisinya ini mungkin bentar lagi akan oversold. Nah, ini tinggal lihat apakah ini akan ada gerakan ke atas atau tidak. Ya, ini cuma buat nikel, tapi yang pasti untuk nikel harganya juga sudah mulai ya menunjukkan titik keseimbangan yang barunya lah. Ini untuk nikel. Nah, habis itu teman-teman bisa lihat ya yang lain-lain juga di situ. Ya, termasuk biji besi mana? Ah, ini biji besi ya. Ini besi aja juga turun kan. Terus yang paling yang masih bertahan itu yang pupuk. Ya, pupuk yang urea juga masih bertahan. Tapi ini juga udah mulai kayaknya udah mulai terbatas. Tapi minggu ini pupuk urea lumayan naik ya, sekitar 15% lebih. Tapi yang kita mau lihat sekarang balik lagi ya, bahan baku untuk industri. Jadi yang komoditi itu yang mungkin teman-teman masih lihat, oh ini kayaknya tinggi ya. Ya saya lihat dulu sebentar mana yang coal ya. Si batu bara mana ya? Ini batu bara. Ya batu bara kan dia udah ngelonjak sampai 210 poin.
Di year on year loh. Jadi dalam sepanjang tahun ini dia udah naik 210 poin. Nah, habis itu teman-teman ngarepin apa? Naik lagi sampai 100%. Nah, kita lihat ya. Kita lihat chartnya dulu deh ya. Kita lihat chart untuk call. Kita ambil Newcastle aja. Nah, ini call. Apa yang kita lihat dari sini? Ya, kita lihat ya. Untuk harga batu bara kan dia udah naik nih. Nah, ini posisi kan awal tahun nih. Ini awal tahun nih. 31 Desember 2021, 1 Januari. Ya, nah dia posisinya sudah naik sekitar 200%. Ini batu bara. Ya, ini posisinya sudah naik 200%. Teman-teman harapin naik seberapa? Ya, kalau sampai dia naik, berarti teman-teman hanya akan berharap dia akan swing sampai ke sini. Swing sampai ke sekitar 570-an. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Harga batu bara kan naik setinggi itu. Apakah kita bisa ngambil perusahaan-perusahaan gimana nih? Masih bisa ngambil apa enggak? Sekarang kan dia mesti lihat nih resistennya kan ada di sekitar 440 nih. Resisten itu mesti ditembus dulu. Jadi kita jangan lihat dulu, oh dia bakalan ke 570. Lihat dulu resisten. Ini kan ada satu resisten di sekitar 440. Ya, nah posisinya apa dia bisa? Kita lihat ya sentimennya yang ada. Oh, ini Jerman minta dikirim lagi 150 ton. Terus habis itu katanya Eropa itu udah mulai krisis, udah teriak-teriak butuh bara, butuh ini segala macam. Oke, ya, oke. Nah, secara teknikal kita kan lihat ya. Sentimen itu bisa nggak mendorong batu bara sampai ke 440. Nah, sekarang pertanyaannya, perusahaan-perusahaan kita bisa nggak meningkatkan produksi? Ternyata setelah teman-teman cek ya, kita punya kuota produksi namanya. Kuota produksi dalam 1 tahun itu yang ditetapkan oleh SDM itu adalah sekitar 663. Nah, 663 ini bisa dinaikin nggak? Ada. Nah, ini ya, pertama harus ada permen kan untuk peraturan menteri untuk menambah kuota produksi batu bara. Mau nggak dia naikin 660? Ternyata pertimbangannya banyak banget. Pertimbangannya banyak sekali. Teman-teman lihat dah, kayak sekarang lah kita ngomongin soal ya, nanti krisis ya. Krisis berarti apa? Energi akan berkurang penggunaannya. Ya namanya krisis berarti kan produksi berkurang. Pabrik-pabrik mungkin akan mengurangi produksinya segala macam kan. Nah, itu bisa jadi akan mengurangi pemakaian produksi energi. Nah, kalau pemakaian produksi energi berkurang, ini gimana? Kalau oke lah, kita anggap dia naik lah ya. Anggap dia akhirnya dia bisa break. Ya, break trendline ini aja minor. Terus habis itu untuk retest ke 440. Berarti ada sentimen kenaikan dari 380 ke 440. Apa yang teman-teman lakukan? Yang teman-teman lakukan adalah teman-teman swing sekali lagi untuk batu bara. Wis, habis itu udah. Ya, ini bukan untuk hold lama-lama. Jadi ini kata-kata saya masih cukup konsisten ya. Kita tidak membahas batu bara, tetapi kalau teman-teman ini soalnya banyak sekali permintaan suruh bahas batu bara dan sebagainya. Saya jujur ya, ini bukan trading saya gitu, bukan gaya trading saya di mana harga barangnya sudah mahal. Saya masih ikutan di situ untuk mengharapkan barang yang mahal ini lebih mahal lagi. Itu bukan gaya kita gitu. Kita apa? Dulu udah mahal ya, udah gue cari barang yang murah yang punya potensi menjadi Mercy. Itu ya kayak makanya kemarin kenapa kita ajak teman-teman masuk ke consumer kan, consumer. Kemudian kita lihat pada saat ini batu bara masih diomongin, kita udah pindah ke minyak sama gas. Terus habis itu kita udah pindah ke infrastruktur untuk yang telekomunikasinya sama CPO. CPO ini aja yang masih belum itu ya. Kemudian kemarin kita udah mulai lihat ya ada sentimen yang meningkat di konstruksi IKN ya, IKN. Nah, kita udah mulai ada cicilan ke konstruksi ya. Bahkan kalau konstruksi kan saya udah ngomongin cukup lama lah ya. Di area teknikalnya juga kita lihat di konstruksi juga udah dibawa-bawa kan. Cuma tinggal menunggu aja momentum. Nah, momentumnya udah mulai nongol nih. Berhubungan dengan konstruksi berarti semen-semen kan. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi bukan ngejar yang kayak gini-gini. Kalaupun oke lah dia naik lagi. Coba bayangkan ya, dibayangkan ini ya. Kalau misalnya dia batu bara ternyata naik lagi sampai ke 440. Ya, terus habis itu dia akan melonjak sampai ke 660 misalnya ya, sampai ke 570 anggaplah gitu. Nah, teman-teman lihat, kalau kayak gini apa nggak lebih baik saya ngambil yang namanya gas. Nih, natural gas itu sudah turun harganya. Ya, gas itu sudah turun 30,84%. Kan ada substitusinya kan, lebih hijau lagi. Ya, maksudnya lebih go green lagi. Betul nggak? Ya, daripada saya ada di batu bara, saya cari gas dong. Batu bara udah jauh lebih tinggi biaya produksinya dibandingkan dengan gas ya. Gue incer gas lah. Cuman memang kalau teman-teman lihat di pasar Eropa, sekarang kan orang-orang sedang tertuju pada pasar Eropa nih, karena batu bara permintaan di sono naik ya. Memang kalau di pasar Eropa untuk penyimpanan gas ini kan dia nggak punya.
Ya, biasanya dia memang sudah disalurkan langsung dari pipa-pipa kan. Yang punya tempat penampungan yang tabung-tabung gede itu cuma punya di beberapa negara tok. Nah, cuman teman-teman harus lihat itu dia butuh berapa banyak. Apakah kita bisa mencukupinya enggak? Ya, ini setahun aja kita cuma bisa memproduksi 660 juta. Nah, Jerman itu minta 150 juta. Masuk akal nggak sih? Dia minta seperempat dari produksinya kita. Mungkin nggak sih kita tutupi? Kan kita masih punya pasar China, kita masih punya pasar India. Ya kan? Nah, kalau kita nggak mampu tutupi, dia pasti akan cari dong. Eropa itu hopeng sama si Australia. Australia itu punya batu bara banyak banget. Filipina juga punya batu bara. Jerman sendiri dia punya tambang batu bara. Oke ya, jadi teman-teman nilai sentimen ini cukup kuat nggak untuk menaikkan perusahaan-perusahaan batu bara. Misalnya contoh ya, PTBA. Nah, anggaplah yang ada di dalam indeks-indeks kita ya. Ini PTBA. Oh, ini dia bertahan nih secara teknikal. Oh, di sini. Oh, ini kelihatannya ada peluang nih untuk dia naik. Naik sampai ke berapa? Nih, lihat dulu 4.630. Nah, ini batu bara. Mungkin dia sentimen. Kalau misalnya sentimen kenaikan harga batu bara itu cukup bisa mempengaruhi dia. Dia punya sentimen yang kedua. Yaitu apa? Gasifikasi untuk batu bara. Karena ini proyek gasifikasi baru pertama kali dibikin di Indonesia dan dibikin oleh si PTBA. Maklum lah ya, ini kan karena perusahaan BUMN kan. Jadi memang harus jadi proyek percontohan ya. Ini PTBA, teman-teman bisa lihat. Kemudian teman-teman lihat, mungkin yang paling nyata itu di Delta Dunia Makmur lah ya. Delta Dunia Makmur kita mau lihat begini. Teman-teman lihat ya. Teman-teman lihat di sini. Apa yang terjadi di sini? Ini kan kalau dia naik lagi, ini, lihat ya. Kalau saya gambar begini, teman-teman bisa lihat nggak ada sesuatu yang terjadi nggak di situ. Kalau dia naik lagi dan dia tidak mampu tembus 450, berarti ini confirm ya patternnya kan. Maka dia ada peluang untuk turun sampai ke targetnya itu sampai ke 82. Ini untuk Delta Dunia Makmur. Ini nyata banget, kelihatan banget. Kemudian kalau teman-teman lihat Adaro, Indi, itu mereka udah mulai meninggalkan batu bara. Ya sudah proyek-proyek mereka, proyek ekspansi mereka itu lebih ke arah yang green energy kan. Jadi batu bara udah mulai agak ditinggalkan. Nah, sekarang dia tinggal artinya apa ya? Dia udah nggak akan ngoyo untuk ngejar target produksi yang lebih tinggi lagi. Karena apa? Mereka udah tinggalin. Coba bayangkan sekarang gini deh. Kalau teman-teman punya bisnis ya, teman-teman sudah tahu bisnis ini sudah mulai sunset. Ya, mulai sunset dan udah mulai beralih ke bisnis yang lain. Tiba-tiba masuk order banyak sekali masuk ke kita. Masuk ke kita banyak banget order di bisnis yang sekarang. Ya, teman-teman apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman udah tahu dong ke depannya sunset. Nah, ini order yang masuk sekarang ya. Ini sebenarnya order yang musiman tok. Atau dia sustain, atau dia stabil nanti akan sampai ke bertahun-tahun. Ya kalau dia stabil, ngapain lu beralih? Balik lagi dong. Tapi kalau dia cuma masuk, ini cuma peak season doang. Kayak misalnya kalau di pemilu, banyak kaos, banyak spanduk, banyak ini ya. Nah, teman-teman, habis itu langsung bikin bisnis kaos, bisnis spanduk, segala macam. Enggak bisa kan? Itu cuma musiman. Yang cuma 5 tahun sekali nongol kayak gitu. Ada proyek-proyek kayak gitu. Nah, ini juga sama. Ini juga musiman. Batu bara tiba-tiba Jerman mau minta 150 juta ton. Ini apa ini? Ini musiman. Ini peaknya. Ini karena apa? Dia cuma mau mengamankan yang namanya musim dingin di tempat mereka. Nah, nextnya kalau dia udah ketemu yang lain, misalnya green energinya udah tercapai dan lain sebagainya, masih butuh nggak batu bara? Ya udah jelas enggak dong. Ini adalah energi paling kotor yang diusahakan untuk tidak dipakai. Kita nggak mungkin kan? Ini logiknya loh, ya. Nah, kalau teman-teman masih ada di situ, ya teman-teman lihat sendirilah. Kalau cuma mau swing doang, cuma memanfaatkan nih, misalnya kayak Adaro, nanti dia kalau sampai ke support ini mungkin masih ada swing ke atas, ya habis itu bikin double top terus turun ya, ya udah, itu swing doang. Tapi kalau teman-teman ngarapin untuk di hot lagi ya, nanti dia Adaro itu bisa sampai setinggi ini lagi, dia bisa menghasilkan 167, terus naik ke atas lagi, ya. Gimana ya? Kalau seandainya minyak ternyata udah nggak ada lagi kosong, mungkin ya dia akan balik ke batu bara. Tapi ini substitusinya masih banyak. Masih ada green energy, masih ada solar cell dan lain sebagainya kan, angin segala macam. Memang pembangunannya nggak cepat ya. Nah, oleh sebab itu ini adalah sesuatu yang cuman seasonal. Kalau seasonal nggak mungkin ada raw, terus indi segala macam tuh. Oke, yuk kita beli alat berat, tambah produksi. Ya, mau tambah produksi pun dibatasi oleh pemerintah. Lu cuma dapat jatah segini ya.
Nah, kecuali pemerintah bilang, oke, lu boleh tambah. Itu data di lapangan loh. Ya, jadi cukup mengerti ya, nggak usah tanya lagi soal batu bara. Nah, demikian juga dengan saham-saham yang lain. Nah, kemudian terus habis itu apa? Kenapa Bank Indonesia balik lagi ya? Kenapa Bank Indonesia cukup ini ya, cukup pede untuk menahan suku bunga? Itu yang pertama soal adanya topping komoditi. Jadi diharapkan adalah inflasinya itu udah mulai akan mereda. Yang ketiga, inflasi itu tidak ada di negara Asia. Teman-teman lihat deh, di Asia terutama selain India lah ya, selain Turki ya. Tapi kalau di Asia, kita kecil, ada cuma 2-4%, 2-4%. Sedangkan yang di Eropa, di US sana ya, itu memang tinggi-tinggi. Kenapa? Karena soal supply chain terganggu karena COVID kan. Kita mau ke sananya itu nggak bisa. Nah, terus habis itu wilayah di mana adanya komoditas, ya komoditas ini itu lebih ke arah Asia sampai ke Australia. Ya, Asia sampai ke Australia. Ke atasnya itu komoditas sudah jarang-jarang. Ya, jadi ini masih di kawasan ini komoditasnya. Jadi mereka butuh bahan bakunya. Nah, cuma supply chain-nya terganggu sehingga pengiriman ke sananya itu terganggu. Kalau kita lihat sekarang, ya harusnya udah mulai membaik. Nah, apalagi dengan harga komoditas terus turun. Jadi kita lihat akhirnya ya topping juga lah. Ya, akhirnya yang namanya inflasi terkendali. Cuman karena caranya adalah dia dengan menaikkan suku bunga, berarti biaya ekonomi tinggi ya. Nah, ini seberapa parah efek yang ditimbulkan oleh obat ini nih. Karena ini obat-obat keras sudah. The Fed naikin 0,75 ya, 75 basis point kemarin. Bahkan bulan depan mungkin masih akan naik segitu lagi. Targetnya The Fed itu akan mencapai sekitar 3,5% suku bunganya. Nah, ini kan berarti apa? Obat-obat keras nih. Yang mungkin juga akan membuat outflow terjadi dari emerging market balik ke negara tersebut. Ya, ini bisa nggak nanti akhirnya mempengaruhi kita? Makanya Bank Indonesia kan menghitung semuanya kan. Outflow mungkin terjadi, pasti akan terjadi. Cuman ya, kalau teman-teman lihat lagi ya, ini yang keempat ya, lihat lagi pertumbuhan perekonomiannya kita itu on the track banget, on the track. Jadi yang pertama adalah booming komoditas, udah menyelamatkan cadangan devisa kita begitu gedenya. Yang kedua, teman-teman lihat ya, COVID udah mulai lewat, maka pariwisata bisa mulai jalan kembali. Pariwisatanya, nah di tempat mereka kan lagi krisis. Ingat ya, krisis itu sebenarnya efeknya yang tadi saya bilang di golongan yang tengah-tengah ini nih. Efeknya di situ. Ya, yang mungkin baru mulai nanjak, kemudian mulai ngambil KPR rumah, ngambil KPR mobil, ya, KPM ya dan sebagainya. Jadi sedang menumpuk utang. Nah, pada saatnya sedang menumpuk utang, ya kan kadang-kadang ya namanya gengsi segala macam kan, mereka nggak ngitung soal nanti lo ya suku bunga itu akan naik. Nah, kalau suku bunga naik, selama pemasukan mereka bisa mengcover itu, it's fine. Cuman berapa persen sih yang benar-benar ngitung, yang benar-benar tahu soal perencanaan keuangan. Pokoknya sekarang ya, kalau gue hitung-hitung sekilas, pemasukan gue 10 juta, gue bisa lah ngambil utang sampai 6-7 juta. Itu kan berarti 70% tuh diisi dengan utang. 30%-nya cuma buat makan. Ya, ini kayak gitu. Jadi begitu suku bunga mulai naik, periode di mana ekonomi biaya tinggi mulai datang. Nah, ini mereka mulai kacau nih, ya. Mungkin nanti akhirnya over kredit rumah, over kredit mobil, ya. Kalau yang kontrak-kontrak masih aman. Itu yang berapa bulan yang lalu saya ajakin teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sedang memikirkan untuk mengambil sesuatu yang gede tapi dengan kredit, nah teman-teman coba pertimbangkan. Itu maksudnya. Ya, kenapa? Karena kita nggak bicara mengenai tahun ini. Kita bicara mengenai tahun depan. Kita bicara mengenai 2023. Apalagi nanti 2024 kan. Ya, gonjang-ganjing perekonomian itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena kita tinggal lihat ketahanan kita berapa kuat. Ya, kalau kita kuat, ya wis. Nah, makanya kuat atau enggak, teman-teman lihat ya. Pertama yang soal tadi, saya bilang pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus. Nah, terus habis itu, ya itu yang ngerti soal perencanaan keuangan, Bu. Tapi yang nggak ngerti, lihat teman-teman lihatlah, kalau dibedah pasti di atas 60-70% itu isinya adalah ngutang. Jangan bilang dana darurat. Itu malah pasti lebih nggak bakalan dipikirin kan. Wah, sayang dong ya dana disimpan begitu saja. Padahal kan dana darurat itu bukan cuma ditaruh begitu aja kan. Teman-teman bisa invest ke sebuah tempat tapi yang liquid tinggal diambil kan. Itu
Teman-teman bisa lihat video-video tentang perencanaan keuangan bareng sama Bu Vina ya, di channel ini ada kan. Nah itu satu ya, soal kuat enggaknya perekonomiannya kita. Nah kuat atau enggak, teman-teman lihat ya, kita on the track banget ya. Di tahun ini kita punya yang namanya proyek infrastruktur. Proyek infrastruktur. Kenapa dibuat proyek infrastruktur? Karena untuk menghadapi krisis itu loh. Kalau dia krisis, maka kita butuh lapangan pekerjaan. Nah, proyek-proyek padat karya ini itu butuh dimajukan. Apalagi ya program yang sekarang ya di periode ini yang Jokowi itu kan adalah ibu kota negara kan. Dan itu kayaknya ngotot banget itu harus jadi. Karena itu proyek sudah diamanatkan menjadi undang-undang dan undang-undangnya harus direalisasikan kan. Kalau enggak teman-teman pemerintah akan dianggap melanggar undang-undang. Jadi dia akan genjot. Ini proyek itu akan menggelontorkan uang yang lumayan besar, 45 triliun. 45 triliun itu uang cukup besar lah ya untuk membanjiri pasar dengan uang cash walaupun suku bunganya lagi tinggi. Itu kita lihat ya proyeknya ya. Kemudian yang ketiga ya itu adalah soal karena Covid udah berlalu, maka pariwisata akan mulai kembali. Pariwisata dulu ya sebelum Covid, tahu nggak? Itu adalah penyumbang devisa terbesar untuk APBN kita. Penyumbang devisa kalau tidak yang kedua berarti yang ketiga. Ya ini adalah penyumbang devisa terbesarnya kita nih pariwisata nih. Ini udah mulai meningkat. Terus habis itu pendapatannya, sebentar nih, pendapatan pariwisata. Nih, lihat nih, ya, ini sebelum Covid itu setinggi itu. Lihat ya, 2019, 2020 itu setinggi itu. Nah, pada saat periode Covid itu tinggal segini. Nah, moga-moga nih ya, booming komoditas berlalu, pariwisatanya mulai nanjak. Jadi nanti akhirnya ditutupin kembali gitu. Ya coba bayangkan ya, pariwisata kita kan sebenarnya alam kita kan indah banget. Nah, sekarang siapa yang datang kalau dunia krisis? Nah, makanya itu balik lagi. Ingat ya, yang kena krisis itu biasanya yang yang di bawah ini mau menuju ke middle. Nah, ini biasanya yang kena. Sedangkan yang di middle sampai ke atas itu biasanya kalau krisis ya dia tiarap doang. Ya dia tiarap. Nah, tiarap sambil ngincer. Ngerti nggak? Kayak macan tutul sedang mengincar mangsanya. Pada saat krisis justru mereka yang pegang cash kan. Mereka ngincar tuh. Ngincarnya mana? Ya, jujur ngomong ya, incarnya ini. Siapa yang mau oper kredit? Ya, kan gue cash sudah ada. Kalau gue siap itu yang akan kita lakukan. Makanya kenapa sekali lagi kalau kita boleh katakan ya, jangan takut krisis. Kalau dia datang, yang penting siap. Pada saat teman-teman siap, itu tinggal dikolek tuh barang-barang murah. Ya sama halnya dengan trading, sama halnya dengan pasar modal. Jangan takut dia resesi. Justru kalau resesi kita sambut dengan bahagia. Tapi harus siap kita loh. Ya, jangan sampai krisis ya, resesi, market drop. Market drop, ya iya, kita uangnya ketinggalan di atas. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Makanya kenapa stop loss itu penting kan? Dari situ kan kita otomatis bisa siap nih. Gua udah siap nih dengan uang cash. Tinggal tunggu dia berhenti. Habis itu kita mulai nih ngambil nih Mercy yang harga bajai, gitu kan? Nah, tinggal tunggu dia naik ke atas lagi ya. Di situ panennya kita. Dia Mercy harga bajai, servisnya kan tetap harga Mercy kan, bener nggak? Nah, selama teman-teman masih belum panen nih, ya jangan gengsi dulu, nggak usah dibawa. Nah, pada saat teman panen, teman punya uang nggak untuk servis itu Mercy? Punya, ya dari keuntungannya, bener nggak? Ya, apalagi pada saat Mercy sudah seharga Mercy lagi, ya you nggak usah pakai itu. Ya, kalau memang nggak bisa servisnya, you jual. Kenapa? Karena kita beli di harga bajai. Ya, harga bajai jual harga Mercy. Ya kenapa enggak? Ya memang sama-sama Mercy kan. Ya cuman waktu itu orang nggak berani lagi ya pegang Mercy. Kenapa? Karena biaya servis segala macam mahal kan. Nah, lu punya cash ya, lu beli dong. Mercy harga bajai. Nah habis itu apa? Kalau teman-teman nggak berani untuk servisnya, nggak usah dipakai, tinggal dirawat aja. Ya kemudian pada saat dia sudah balik ke harga Mercy lagi, teman-teman jual. Berarti hold kan? Teman-teman jual habis itu. Nah Mercy dijual, kita tinggal beli. Lu mau seleranya apa? Gue kuatnya di Fortuner ya, beli Fortuner, bener gak? Jauh lebih menguntungkan toh. Jadi nggak usah khawatir, gue beli Mercy tapi nggak kuat biaya servisnya. Kan kita bukan untuk menikmati Mercy-nya. Kita mau lihat, ini ada potensi nih, ya Mercy tapi dihargain dengan harga bajai. Lu belilah, lu beli bawa ke garasi, simpan di situ, rawat. Begitu keadaan ekonomi sudah mulai membaik, market udah mulai baik, ya.
Nah, Mercy ini akan dihargai dengan harga Mercy nggak? Atau tetap di harga bajai? Lu dulu kan beli di harga bajai. Ya, gue mau beli dong sama lu di harga bajai. Mau nggak lepas begitu? Nggak mungkin kan? Lah ini Mercy loh. Lu mau bongkar bagaimanapun itu adalah Mercy. Bener kan? Nah, lu mau beli nggak? Oke, nggak apa-apa. Gue jual di bawah pasaran sedikit lah. Ya, kalau pasaran 1M, gue jual ke lu 950 juta. Lu carilah ada harga segitu nggak? Beli nggak? Beli. Kenapa? Harga bajainya cuma 12 juta. Ya, bajai sekarang kurang lebih segitu ya. Harga bajai 12 juta. Ya, lu cukup untung nggak? Ya cuma gara-gara 50 juta masa kita nggak jual? Ya udah, kasih. Ini logikanya, ini mindsetnya, teman-teman ya. Jadi jangan takut kalau krisis. Oke? Thank you semuanya. Ya, happy weekend. Ya, God bless semua. Tetap sehat ya. Sampai ketemu lagi minggu depan.